sehingga butuh dukungan anggaran yang memadai bagi program ini di masa mendatang. Perlu kampanye dan pelaksanaan masif untuk menciptakan budaya zero waste yang pada akhirnya akan mengurangi volume sampah. Pendapat akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati saudari pimpinan, yang kami hormati saudara wali kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Hendro, Pak Sekda yang kita cintai semuanya. Yang kami hormati rekan-rekan anggota DPRD Kota Surabaya, segenap jajaran pemerintah Kota Surabaya, serta rekan-rekan wartawan yang luar biasa. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang Maha Kuasa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Saudari pimpinan, saudara wali kota, hadirin yang terhormat, pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas jawaban, penjelasan maupun pemaparan dari saudara wali kota beserta segenap jajaran pemerintah kota dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022. Selanjutnya, berkenaan dengan pembahasan Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2022 yang bersamaan waktunya dengan situasi sosial ekonomi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, perlu kiranya diperhatikan dampak kenaikan harga BBM bersubsidi ini terhadap kondisi ekonomi warga kota Surabaya. Bantuan langsung tunai bagi warga yang sudah terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial Kementerian Sosial senilai Rp150.000 per bulan hendaknya dapat segera diselesaikan tanpa menunggu batas waktu maksimal 14 hari. Pembagian secara door to door oleh petugas dapat dilanjutkan, jangan hanya di awal masa pembagian, sebab hal ini dapat menjamin BLT tepat sasaran dan petugas bisa melihat langsung kondisi sehari-hari keluarga penerima manfaat atau KPM, termasuk jika ditemukan warga yang sedang sakit atau mengalami permasalahan sejenis. Selain itu, pembagian door to door juga lebih manusiawi karena warga tidak perlu antri yang menyulitkan para lansia dan juga balita. Demikian pula bantuan pangan non-tunai BPNT sejumlah 200.000 per bulan segera tersampaikan kepada warga yang berhak menerima. Terhadap konsep awal BPNT untuk memudahkan warga berbelanja kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, pemerintah kota harusnya memfasilitasi dengan keberadaan UMKM penyedia sembako yang dekat dengan KPM. Demikian pula dengan PSU sejumlah 600.000 terhadap 179.741 pekerja di kota Surabaya yang sebagiannya merupakan warga kota Surabaya hendaknya dapat segera dicairkan. Ini akan membantu para pekerja termasuk para pekerja transportasi seperti sopir angkot, ojek online, ojek pangkalan, maupun para nelayan dan pekerja non-ASN. Selain itu, alokasi bansos Pemda yang diamanatkan pemerintah pusat sebesar 2% dari DTU, yakni alokasi DAU dan DBH, perlu segera direalisasikan dengan peruntukan yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di luar skema yang disampaikan pemerintah pusat, fraksi PKS juga mendorong agar MBR yang berjumlah per Juli 2022 sebanyak 934, 26 orang juga mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah kota. Sebab kenaikan harga BBM bersubsidi berdampak kepada kondisi ekonomi warga ini. Saudara pimpinan, saudara wali kota, hadirin yang terhormat, berikutnya berkenaan dengan anggaran untuk kader Surabaya hebat, Bunda Pos PAUD terpadu agar benar-benar direalisasikan segera. Hingga saat ini anggaran laptop untuk 885 PPT yang sudah teranggarkan pada APBD murni senilai 8 miliar belum juga terrealisasi. Sementara tahun anggaran segera berakhir, padahal sarana tersebut sangat dibutuhkan oleh para Bunda PAUD, mulai pengisian data administrasi hingga menunjang kegiatan belajar mengajar. Di samping itu, berbagai usulan masyarakat melalui RT RW yang masuk seperti pavinisasi dan yang lain-lain
sarana perbaikan saluran lingkungan mohon juga segera dapat direalisasikan, termasuk juga pelaksanaan dana kelurahan yang sudah keluar peraturan wali kota atau perwalinya di tahun 2022 ini. Hendaknya tidak ada lagi keraguan untuk seluruh camat dan lurah untuk segera merealisasikan dana kelurahan. Saudara pimpinan, saudara wali kota, hadirin yang budiman, selanjutnya dalam kesempatan ini kami juga meminta agar pemerintah kota segera mencairkan beasiswa pemuda tangguh bagi siswa SMA, SMK, dan mahasiswa yang sudah mengajukan. Tahun ajaran baru sudah berjalan beberapa bulan, sementara beasiswa yang dinantikan belum kunjung dicairkan. Kami juga mendorong agar perhatian pemerintah kota terhadap UMKM tidak sebatas memfasilitasi e-peken, apalagi baru sekitar 2.306 pedagang yang bergabung dalam e-peken. Warga kota pun selaku konsumen masih asing dengan program ini. Perlu terobosan untuk optimalisasi e-peken. Selanjutnya, anggaran penanganan sampah mencapai 498 miliar, baik untuk sarana prasarana, layanan pengolahan sampah, pengangkutan, hingga typing fee. Biaya yang besar ini pasti ditunjang dengan upaya pengurangan sampah di hulu. Harus ditunjang pengurangan sampah di hulu dengan program Kampung Zero Waste yang telah digagas dan dilaksanakan, sehingga butuh dukungan anggaran yang memadai bagi program ini di masa mendatang. Perlu kampanye dan pelaksanaan masif untuk menciptakan budaya zero waste yang pada akhirnya akan mengurangi volume sampah. Berkaitan dengan Surabaya BIS, kami juga perlu sampaikan perlunya integrasi aplikasi Kopis dan teman BIS agar lebih efisien bagi pengguna jasa ini. Di samping itu, operasional BTS Trans Semanggi yang diajukan ke pusat juga dioperasikan semua. Dari 11 rute, saat ini baru 1 rute yang dioperasikan. Perlu komunikasi intensif dengan pemerintah pusat untuk memastikan waktu dimulainya pengoperasian 11 rute bis tersebut dengan 120 armada bis yang rencananya akan diperbantukan kepada pemerintah kota Surabaya. Selain itu, pemerintah kota juga harus segera merealisasikan 36 kendaraan baru sebagai feeder yang sudah dianggarkan di APBD murni 2022 sebesar 25,2 miliar rupiah. Angkutan feeder sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran operasional Surabaya BIS dan juga BIS Trans Semanggi nantinya. Dengan demikian diharapkan moda transportasi massal harapan warga Surabaya segera terrealisasi. Perlu keseriusan dari pemerintah kota untuk segera mewujudkan moda transportasi massal dengan keberpihakan anggaran. Dengan saudara pimpinan, saudara wali kota, hadirin yang berbahagia, dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim terhadap rancangan peraturan daerah kota Surabaya tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, fraksi PKS menyatakan dapat menerima dengan catatan-catatan sebagaimana yang disampaikan di atas. Demikian keseluruhan pendapatan akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, juru bicara, Cahyo Siswo Utomo ST Ketua.